mulai. Iya. Nanti ini. Kamu mah dijelasin. Ayo, oke, ya, Bang, gimana mungkin? Makasih ya rekan-rekan media yang mau memantau persoalan ini. Kita hari ini tanggal 22 Juni sudah membuat surat pengaduan ke Propam ini yang diterima oleh Bapak Agus Mulyana. Ya, yang pada intinya ada dugaan, jadi Niki minta perlindungan hukum dan keadilan, adanya dugaan kriminalisasi dan ketidakprofesionalan. Jadi intinya seperti itu, materinya seperti apa, ada sekitar 9 halaman tadi kita sampaikan, berikut lampiran-lampirannya. Jadi terkait dengan permasalahan ini kami sudah adukan, siapa yang kita laporkan itu menjadi urusannya pihak Propam. Jadi kita tidak akan sampaikan ke rekan-rekan karena itu biar menjadi proses penyelidikan atau mungkin yang ditindaklanjuti oleh institusi dari Propam itu. Dari divisi Propam nanti pasti akan menindaklanjuti pengaduan. Yang jelas Niki meminta keadilan. Niki mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Kadif Propam. Seperti itu. Jadi kalau apa yang menjadi permasalahan sebetulnya berawal dari postingan Niki. Ada postingan Niki di salah satu Instagramnya, ada kalimat, saya tidak akan buka semua supaya tidak menimbulkan masalah baru. Yang jelas ada kalimat ini terhadap foto seseorang. Abang Propam jangan mau percaya omongan yang Menipu enggak, omongan yang ngomong banyak juga menipu atau PHP kepada para senior. Ini adalah himbauan Nikita Mirzani kepada Propam. Tapi justru yang melaporkan dan tersinggung, merasa itu fitnah dan mencemarkan nama baik adalah bukan anggota Propam yang lapor. Ada seseorang yang berinisial MD yang melaporkan di Polres Serang Kota. Seperti itulah. Jadi ada foto, memang ada foto seseorang, tapi saya tidak akan buka fotonya. Yang jelas ini jadi permasalahan, salah satu permasalahan. Yang jelas bahwa ini adalah himbauan Niki yang diposting di Instagram Story. Yang kedua, ada beberapa postingan-postingan dari media sosial, yakni dari teman-teman media online. Itu ada berita tentang kejadian penganiayaan atau pemukulan terhadap security dan sebagainya. Itu sama Niki diambil, diposting ke Instagram Story-nya, dan itu dijadikan dasar menjadi sebuah permasalahan. Dan seperti itulah, sehingga timbul permasalahan pada tanggal 15, tiba-tiba datang di rumahnya Niki. Jam 3 pagi, ya itulah kita laporkan semua permasalahannya dan Niki minta keadilan. Bagaimana ceritanya? Apakah memang Niki itu pernah diproses seperti apa? Biar dia jelasin secara berurutan supaya jelas ya. Bagaimana nih ceritanya awalnya nih? Coba nih. kan ceritanya awalnya itu laporan itu tanggal 16 Mei. Tanggal 16 Mei, tanggal 27 Mei ada surat panggilan untuk tanggal 31 tapi klarifikasi. Terus tanggal 31 Mei datang lagi surat buat datang ke Polres Banten tanggal 3 Juni untuk klarifikasi. Tiba-tiba tanggal 4 Juni ini udah SPDP. Padahal kan kalau menurut Bapak Kapolri itu kan ada restorasi justice, kita harus diketemukan oleh sang pelapor, ya kan? Tapi ini enggak. Tiba-tiba tanggal 6 Juni dikirim lagi surat panggilan, tanggal 9 Juni itu surat panggilan pertama. Terus di tanggal 10 Juni ada lagi surat panggilan untuk datang tanggal 13 Juni sebagai saksi. Cuma tanggal 16 ada kesebar surat ke teman-teman wartawan dan ke musuh saya yang sudah diposting duluan. Itu tanggal 13 Juni katanya sebagai TSK alias tersangka gitu kan. Nah, padahal kan proses ini saya tuh belum datang sama sekali gitu. Karena biasanya kalau kita tidak datang pertama itu akan ada pemanggilan lagi gitu kan, akan ada pemanggilan lagi. Ini enggak, ini langsung kayaknya tuh semua serba cepet gitu. Di sini tuh serba cepet, kayak ekspres banget gitu. Padahal saya punya kasus juga, saya ngelaporin Baby Z itu di Tangerang Selatan, di Polres Tangerang Selatan. Sudah hampir mau 1 tahun. Orangnya nggak datang, baru datang sekali aja, nggak tahu kasusnya udah sampai mana gitu. Nah kalau ini kok kurang dari 1 bulan tiba-tiba ada penangkapan, tiba-tiba ada surat beredaran dari ke teman-teman wartawan, bukan ke saya ya, ke teman-teman wartawan atau ke musuh saya bahwa saya jadi TSK gitu. Nah
maksudnya kenapa saya mau ngelaporin gitu karena kok ini cepet banget ya gitu, kayaknya kok surat edaran dari Bapak Kapolri ini tuh tidak diindahkan oleh bapak-bapak kepolisian yang ada di Polresta Banten gitu. Mana restorasi justice-nya, orang saya yang ngerti hukum aja bisa diginiin, apalagi saya selebriti. Gimana kalau orang umum, masyarakat umum mungkin udah dipenjarain kali, penjara udah penuh gitu sama kasus-kasus kayak begini. Ini nggak boleh, apalagi kan ini sebentar lagi juga mau ulang tahunnya Polri kan, jangan sampai mencoreng juga ya. Mudah-mudahan ini jadi kado terindah buat ulang tahun Polri supaya bisa dibenahi lagi aparatur negara yang mungkin sedikit melenceng gitu ya dari jalur gitu, yang saya juga nggak tahu. Terus kalau apalagi ya kayak melakukan penggeledahan paksa di rumah saya gitu, Bapak polisi dari Polrestabes Banten bilangnya tidak masuk ke rumah, tapi yang dia posting di Instagramnya itu dia masuk ke rumah gitu kan. Jadi banyak omongan-omongan yang nggak tepat nih gitu. Padahal CCTV semua, Bang Fahmi juga udah kasih CCTV-nya ke Bapak Propam ya kan, silahkan ditonton sendiri bagaimana bapak-bapak dana Polwan yang datang ke rumah saya saat itu tanggal 15 pagi jam 3. Dia datang ke rumah, dia bikin keributan, dia teriak, dia buat pengerusakan gitu kan, adik saya dimaki gitu. Itu kan ada semua. Jadi gini, saya coba perjelas ya, bahwa sebetulnya ada surat edaran Kapolri SE 2/11/2022 tanggal 19 Februari yang intinya begini. Di dalam kasus ITE itu sejak penerimaan laporan itu harus ada sebuah proses mediasi yang dilakukan. Dan itu tidak pernah terjadi, tiba-tiba datang langsung ke tempatnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa harus melakukan gelar perkara yang dikaitkan dengan Direktorat Siber. Itu menurut surat edarannya Kapolri. Surat edaran ini tahun 2021. Sehingga kami mengadu, apakah memang surat edaran Kapolri itu tidak berlaku? Dikesampingkan begitu saja. Ini Kapolri yang tanda tangan surat ini. Ini surat edaran yang harus berlaku di seluruh Indonesia. Tapi ini tidak diberlakukan. Prosesnya semua ini dikesampingkan. Ini ada beberapa yang saya ambil hanya poin ke-5, ke-6, dan ke-7. Jadi ada sekitar 11 surat edaran itu petunjuk yang dikeluarkan oleh Kapolri, dan juga ada telegram. Telegramnya itu harus dilakukan gelar perkara di Siber. Ya, harus ada di Barreskrim. Dan ini tidak ada tiba-tiba datang blak. Tahu tanggal 15 dia datang katanya mau membawa Niki. Nah, tanggal 15 itu Niki dan saya kebetulan hadir di sana pada saat jam 8 pagi. Niki tidak pernah menerima adanya surat penetapan dia sebagai tersangka. Tidak pernah diserahkan ke Niki walaupun orangnya pada datang semua di sana. Namun justru yang beredar tanggal 16. Beredar tanggal 16, penetapan tertanggal 13. Kenapa tidak datang pada saat tanggal 15 Anda menyerahkan kepada Niki surat itu? Ada apa yang terjadi di sini? Ini semua yang kami sampaikan, ada sekitar 9 halaman yang kami sampaikan dengan bukti-bukti. Bagaimana proses ini, kami minta keadilan, kami minta Bapak Kapolri untuk bisa memantau ini persoalan. Kita minta perlindungan ke Kadif Hukum. Saya juga berkirim surat ke Irwasum. Kita juga berkirim surat ke Kabar Eskrim. Ini masalah kita kirimkan semua informasi ini. Baik ke Kadif Propam, ke Kapolri, ke Kabar Eskrim, semua. Surat-surat ini sudah kita sampaikan. Dan Niki membuat pengaduan secara tertulis pada hari ini karena dia harus membuat kepada Kadif Propam dengan lampiran-lampiran yang ada, termasuk lampiran adalah lampiran berita dari media yang dijadikan dasar oleh Niki memposting di Instagram story-nya. Itu semua kita sampaikan. Ini ada ini beritanya semua. Ini semua ada beritanya. Ini saya tidak mau, ini kan ada medianya ya. Saya nggak mau, saya sama-sama ngerti. Itu berawal dari berita di media massa, diambil sama Niki, diposting, bla bla dan seterusnya. Dan juga tadi ada postingan Niki yang menghimbau kepada Propam. Bagaimana Niki menghimbau kepada Propam, justru orang lain yang lapor polisi merasa dia tersinggung dan difitnah. Dia bukan anggota Propam yang lapor ini. Kenapa harus dia yang merasa Niki itu mencemarkan nama baiknya? Apa yang terjadi? Ini biar aja diproses semua oleh Propam di Irwasum. Karena kita kirim suratnya ke Irwasum, ke Kadif Propam, ke Kapolri, semua kita kirimin surat. Karena
kita punya hak untuk mencari keadilan. Rakyat diberikan hak oleh Kapolri, oleh undang-undang mencari keadilan terhadap proses hukum yang terjadi di Indonesia. Seperti itu. Ini bukannya takut ya, ini bukannya takut, tapi ini meluruskan gitu kan, sesuatu yang ganjal menurut saya dan yang lain yang mengerti dengan hukum. Ini prosesnya terlalu cepat karena kecepatan dalam menangani kasus, penyelidikan tidak pernah restorasi justice, mereka melakukan upaya paksa penggeledahan, masuk ke rumah saya tanpa izin dari surat pengadilan, terus ada surat 2 di tanggal yang sama, tanggal 13 Juni, terus surat TSK kesebar ke kalian, ke musuh-musuh saya, terus kenapa belum ada keterangan dari saya tapi ada surat beredar katanya saya TSK, itu banyak banget gitu kekurangannya yang kayaknya kok berani sih gitu sama seseorang yang pastinya akan disorot media aja berani gitu. Maksudnya kenapa kalau sama masyarakat ini terjadi sama masyarakat umum gitu, ini gimana gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Ini kejanggalan ini kan udah disampaikan ke Polres Serang Kota, jawaban dari pihak sana apa? Oh enggak dijelaskan, biar mereka Jadi waktu sendiri aja. saya sama Niki tanggal 15 ada respon dengan Humas Pak Sibitonga dan Wakapolres, dia menyatakan status Niki adalah menjadi saksi. Ya. Nah, oleh karena itu kami berpegangan kepada Humas. Pernyataan Humas itu adalah perwakilan dari Kapolda, perwakilan dari Polda. Saya hanya menyampaikan proses hukum yang terjadi. Proses hukum yang harus dilalui di dalam proses hukum pidana itu adalah yang pertama adalah proses penyelidikan. Artinya seseorang dimintai keterangan atau diinterview. Setelah itu ada proses namanya proses penyidikan. Proses penyidikan itu adalah memanggil seseorang untuk diminta sebagai keterangan sebagai saksi. Setelah itu dilakukan gelar dan seterusnya. Jadi semua itu harus ada gelarnya. Pertanyaan saya, apakah semua ini sudah terpenuhi? Bilang itu biar diurus sama Irwasum dan Kadif Propam. Karena saya punya bukti, saya punya pegangan bahwa ada Niki tidak pernah dilakukan proses, diperiksa, tanda kutip. Saya tidak akan jelaskan itu biar saya menjadi pegangannya Niki untuk membela diri. Terus tanggal 16 juga kan udah ada klarifikasi lagi kan setelah surat edaran TSK keluar ke kalian. Kan dari Polres Banten juga udah mengklarifikasi bahwa Nikita bukan tersangka gitu kan gitu. Makanya banyak banget nih kejanggalannya, ini mau diluruskan, bukan takut nanti ada yang bilang takut ya lapor propam, nggak ada takutnya gitu, cuma ini mau meluruskan aja sesuai sama SOP-nya aja kalau mau meriksa orang gitu. Terkait pengerusakan rumah sendiri mungkin sudah ada perbaikan atau bukan? Iya, yang dirusak sih bukan barang yang mahal ya, tapi tetap aja maksudnya ya mereka kan aparatur negara, harusnya kan mengayomi masyarakat gitu kan, kok malah ke rumah melakukan hal tersebut. Mungkin mereka lalai karena mereka nggak tahu ada CCTV gitu. Soalnya kan mereka sempat bilang fitnah tuh fitnah gitu, mana fitnah, orang ada buktinya kok. Yuk. Terima kasih. Kan ini. Iya, ya pokoknya balik lagi buat kalian yang mau proses hukum cepat silakan lapor ke Polres Banten. Gak peduli domisili di mana, pokoknya kalau di sana pasti diurusin dengan cepat. Hal tersebut mungkin sudah ada Niki mempertanyakan hal tersebut juga ke Propam atau seperti apa? Ya iya dong, mereka aja bingung-bingung kok bisa cepet banget gitu. Orang nih ya, Kiki The Potters itu sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Selatan. Silahkan tanya. Dia aja nggak ada penjemputan, nggak ada penggeledahan, nggak ada apa-apa kayak teroris gitu loh. Tapi kok ini Nikita Mirzani kok digituin? Jadi Niki juga memposting tentang ada driver atau siapa yang sempat dilakukan penyekapan ya, itu ada di postingan dan salah satu saya masukkan dalam bukti. Proses itu sekarang ada di Polres Jakarta Selatan. Nindi Ayunda bilang aja gitu. Itu juga Nindi Ayunda itu kan dilaporkan sama supir. Istrinya Kenapa lama? Apa karena dia supir? Atau itu ada gimana? di Polres Jakarta Selatan itu. Jadi Coba mohon tanya. dipantau aja ya. Oke. Silakan ini kita mau Ya buka-bukaan. kan, itu kejahatan real loh, diduga ya kan. Ini cuma undang-undang ITE, gue nggak gebukin siapa, gue nggak nyekap siapa kok. Gue mau ditangkap. Gitu. Ya kayak pelaku teroris aja nih kita. Nggak Tanya ya pada kesana deh. Oke. Terkait oknum-oknum yang mengintai mungkin seperti ada apa? itu biar aja. Marcel. Ada oknum-oknum itu saya nggak perlu sebutkan, nanti biar aja diproses oleh Irwasum, oleh Kadif Propam ya, karena kita mengadunya kepada Irwasum, kepada Kapolri, kepada Kadif Propam, kepada Kabak Reskrim, termasuk Kadif Kum. Oke. Ya, Semua yang ada kita kirim Pak semua Fahmi. Terima kasih dalam teman-teman rangka mencari kawan-kawan. keadilan. Siap, siap bang. Semangat. Oke. Kan dulu kan dikit kan
Foto dulu. Foto. Itu masih yang Sini ya 1 2 3. Sekali lagi kan Niki 1 2 3. Nik MOP, MOP Nik 1 2. Sini dong 1 2. Sini Nik 1 2 3, 1 2 3. Oke, thank you. Pak mohon izin LP-nya Pak. Nok LP-nya Pak. LP-nya foto Iya. Pak. Kok yang pegang pan? Siapa bilang? Kaniki sekali lagi dong Kaniki. Foto. Kaniki. Foto sekali lagi Kaniki. Kaniki. Ini anak Ya saya. ya ya. Tengah dong. Pengacaranya. 1 2